Karena pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, semua yang diselamatkan telah mengalami permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5-7. Yohanes lahir dari perempuan, tetapi mereka yang ada di dalam kerajaan surga lahir dari Roh Kudus. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-46 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Lebih Besar dari Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 11, saya bacakan untuk kita semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 11. Pada puncak pelayanannya di bumi, Yesus didekati oleh dua orang murid Yohanes Pembaptis. Yohanes pada saat itu berada di penjara, dan ia telah mengirim kedua muridnya kepada Yesus. Mungkin karena terganggu dengan penahanannya sendiri di dalam penjara, dia menginginkan penegasan bahwa Yesus memang Mesias yang akan datang. Yesus menunjuk kepada pekerjaannya dan berbicara tentang berkat itu, tidak tersinggung karena pertanyaan-pertanyaan Yohanes. Yesus menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu orang banyak tentang Yohanes Pembaptis, bahwa dia bukanlah buluh yang mudah terguncang atau manusia yang lemah, tetapi ia adalah seorang nabi. Memang dia adalah nabi yang dinubuatkan oleh Yesaya dan Maleakhi. Tetapi kemudian Yesus membuat dua pernyataan yang luar biasa di dalam nats yang kita baca Matius pasal 11 ayat 11. Pertama, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kedua, orang yang paling kecil di dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Ini adalah dua pernyataan yang membingungkan banyak orang, karena kerajaan surga adalah gereja yang akan segera didirikan secara mapan. Dan di gereja ada banyak orang yang tampaknya tidak melakukan sesuatu yang sebanding dengan Yohanes Pembaptis. Bagaimana bisa ada di antara kita yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Ketika kita tahu jawabannya nanti, kita harus rendah hati dan berterima kasih, dan mendorong kita untuk berdedikasi lebih besar lagi dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita memperhatikan jawabannya, mari kita ulas. Yang pertama, kebesaran Yohanes Pembaptis. Dia hebat sebagai seorang manusia, bertahan dalam kehidupan yang sangat keras dan dengan rela hidup sederhana. Sebagaimana dicatat oleh Dr. Lukas di dalam pasal pertama ayat yang ke-80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Kemudian dicatat oleh Matius 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya ialah belalang dan madu hutan. Dia menunjukkan keberanian di hadapan Raja Herodes, berani mengutuk dia yang melanggar hukum pernikahan. Dia memiliki kerendahan hati,
menunjukkan rasa hormatnya yang tinggi menyambut pelayanan kepada kedatangan Sang Mesias. Dia hebat sebagai seorang nabi. Pengaruhnya membawa orang-orang di seluruh Yudea datang ke padang gurun untuk dibaptis di Sungai Yordan dan menyaksikan pelayanannya. Mereka tergerak untuk memberi diri dibaptis dan mengaku dosa mereka. Namun, dia tidak melemahkan pesannya untuk mengakomodasi pendengarnya. Dia sangat hebat dalam mempersiapkan jalan untuk Kristus. Demikianlah misi khususnya. Dan ketika Yesus datang, dia menunjuk orang-orang kepadanya. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku telah melihat dan bersaksi bahwa ini adalah anak Allah. Dia harus semakin ditinggikan, tetapi aku harus semakin berkurang. Dia yang percaya kepada anak memiliki hidup yang kekal. Dalam terang misinya dan sikap setia yang dia bawa itu, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Bahkan Musa, Elia, nabi lainnya, meskipun mereka mungkin dianggap sehebat Yohanes Pembaptis. Tetapi sekali lagi, Yesus berkata bahwa yang terkecil di dalam kerajaan surga akan lebih besar daripada Yohanes. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kita lihat hal yang kedua, kebesaran mereka di dalam kerajaan surga. Kita menikmati pengetahuan yang lebih besar dari Kristus. Pengetahuan Yohanes yang terbatas tentang Kristus tersirat dari pertanyaannya, apakah Yesus adalah Mesias? Dia tidak melihat apa yang dilihat oleh murid-murid Yesus. Dia tidak mendengar apa yang murid-murid Yesus dengar. Melalui pengajaran yang lebih lanjut tentang Kristus dan para rasulnya, kita tahu kisah indah tentang salib. Kita tahu sifat kerajaan surga, pendiriannya, kemudian masa depannya. Kita tahu banyak hal yang bahkan tidak dimiliki oleh Yesus sendiri. Kita diajar oleh para rasulnya sampai Roh Kudus turun. Dia yang paling kecil di kerajaan surga tahu banyak tentang Yesus dan gerejanya yang tidak diketahui oleh Yohanes Pembaptis. Inilah jawabannya, bahwa kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita menikmati berkat yang lebih besar dalam hidup ini. Yohanes Pembaptis tidak berada di kerajaan surga atau gereja selama hidupnya yang singkat. Dia menyatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Yesus dan para rasulnya masih mengkhotbahkannya. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus kemudian berbicara tentang membangun gerejanya, telah diterjemahkan ke dalam kerajaan anak Allah, bisa dibaca di dalam Kolose 1 ayat 13, telah dijadikan imamat rajani dan bangsa yang kudus, 1 Petrus 2 ayat 9. Yohanes hidup di bawah perjanjian lama, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 8 ayat 6. Inilah keunggulan kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang hidup mengenal Kristus dan bersekutu dengan Kristus. Kita menikmati hak-hak yang lebih besar. Yohanes benar-benar menikmati hak istimewa yang luar biasa. Dia dipenuhi dengan roh sejak di rahim ibundanya yang bernama Elisabet, yang pasti membantunya memenuhi misinya di dunia ini. Tetapi Yesus menawarkan hal-hal yang tidak dimiliki Yohanes. Misalnya, karunia Roh Kudus yang diberikan Allah kepada setiap orang percaya setelah Yesus dimuliakan di surga. Selain inspirasi atau kekuatan ajaib, karena banyak yang telah menikmati itu sebelum Yesus dimuliakan ataupun naik ke surga. Karena pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, semua yang diselamatkan telah mengalami permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5-7. Yohanes lahir dari perempuan, tetapi mereka yang ada di dalam kerajaan surga lahir dari Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Karena itu, kita menerima karunia Roh Kudus. Karunia yang membantu membebaskan seseorang dari kuasa dosa. Karunia yang tidak dinikmati oleh orang-orang di bawah Perjanjian Lama. Persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus, ingatlah bahwa Yohanes Pembaptis menghabiskan hidupnya di padang gurun, lalu masuk penjara dan meninggal dunia. Dia tidak menikmati berkat dari persekutuan yang tersedia kepada yang paling kecil di dalam kerajaan surga, seperti yang dijanjikan oleh Yesus. Kita memiliki keluarga 100 kali lipat anggota gereja dalam hidup kita, sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Banyak keistimewaan lain yang bisa dimiliki oleh jemaat di masa Perjanjian Baru, yang semuanya dinikmati pada hari ini oleh dia atau kita yang paling kecil di dalam kerajaan surga. Kesimpulannya, jadi setidaknya dalam 3 hal kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang pertama, di dalam pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam kehidupan kita dengan berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Yang ketiga, dalam hak istimewa yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kita menemukan dari perikop ini bahwa semua kebesaran kita muncul dari pergaulan, hubungan, dan kontak kita dengan Yesus Kristus. Sebagai pendahulu Kristus, Yohanes Pembaptis sama besarnya dengan guru, nabi, imam, para ahli Taurat, dan raja lain di zamannya. Sebagai penerima manfaat dari Kristus, kita yang bahkan paling kecil dari mereka yang berada di dalam kerajaannya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Haruskah tidak kita isi hidup ini dengan kerendahan hati, rasa syukur, dan keinginan untuk pelayanan dengan lebih baik, bahwa Yesus akan memberikan berkat yang begitu besar kepada kita, bahwa kita harus lebih berdedikasi dalam pelayanan kita kepada Kristus, menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita, memelihara dan menikmati persekutuan keluarga Allah, mewartakan Injil Kristus dan kerajaan dalam kesempurnaan. Jika Yohanes begitu setia kepada apa yang kurang, tidak seharusnyakah kita lebih rajin ketika kita memiliki yang lebih? Lukas 12 ayat 48 berkata, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan bahwa kita jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis karena memiliki persekutuan dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu, selamat menjalin relasi yang intim dengan Tuhan kita, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.